Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul walau hanya melalui virtual meeting. Tak lupa, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT pada Sistem Informasi Puskesmas Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 1, yaitu yang pertama ada Dinesti Oktavia Pangesti, kemudian ada Ninda Sofia Arini, ada Novi Vidianti, ada Rida Firda Soleha, dan yang terakhir ada Sinta Hoirunisa, saya sendiri, selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita kepada penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Novi Vidianti. Kepada Saudari Novi Vidianti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama adalah latar belakang dari sistem informasi Puskesmas. Selanjutnya, Tes. Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten ataupun kota. Dalam menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas, Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Sistem informasi Puskesmas ini dapat diselenggarakan secara elektronik maupun non-elektronik. Seperti Puskesmas merupakan sistem informasi manajemen Puskesmas yang berbasis web-based dan mobile yang digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen. Keberhasilan perencanaan suatu organisasi dan implementasinya memerlukan pemahaman sepenuhnya terkait tingkat adaptasi organisasi terhadap proses yang baru, sehingga mengukur kesiapan organisasi penting untuk dilakukan. Dalam perencanaan atau penerapan, pihak manajemen dapat melakukan analisis SWOT yang merupakan sebuah tools untuk menganalisis sebuah kondisi baik internal maupun eksternal bagi individu maupun organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Novi. Yang selanjutnya mengenai hasil pembahasan, untuk hasil akan dijelaskan oleh Saudari Rida. Kepada Saudari Rida, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ada hasil. Yang pertama ada strength pada terdapat manajemen daya perubahan dalam sistem, yang kedua kemampuan untuk mempersonalisasi objek seperti antarmuka, sistem berteknologi modern, usability, akses langsung ke informasi klinis terperinci, laporan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, daya komputasi yang tinggi, interoperabilitas, kemampuan untuk mengakses sistem dari jarak jauh, penggunaan perangkat seluler untuk mengakses sistem. Lalu selanjutnya yang kedua adalah weakness. Yang pertama, aksesnya itu terbatas. Yang kedua, kurangnya keamanan sistem. Yang ketiga, perlunya dokumentasi kertas di beberapa layanan. Lalu yang ketiga adalah opportunities. Opportunities-nya itu kemampuan untuk berintegrasi dengan aplikasi lain. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan informasi melalui internet. Yang ketiga, kemampuan untuk memperluas dan mempertahankan layanan baru. Lalu meningkatkan pentingnya file digital, hilangnya penggunaan standarisasi dan pengembangan organisasi, proyeksi antarmuka yang lebih efisien dan dapat digunakan, mengembangkan protokol keamanan yang lebih baik dan efektif, meningkatkan harapan, terus jawaban layanan klinis yang cepat dan sama yang dapat diandalkan. Lalu terakhir penggunaan teknologi baru untuk memperkaya sistem. Lalu selanjutnya yang keempat, yang pertama ada tingkat persaingan yang tinggi dari sistem lain, yang kedua perluasan perusahaan perangkat lunak untuk pasar kesehatan, yang ketiga sumber daya IT berbakat yang langka, lalu krisis ekonomi, keuangan dan kendala keuangan selanjutnya, kesiapan untuk pulih dari bencana, serangan dunia maya atau peretas, lalu terakhir perkembangan teknologi yang kian meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rida. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Dinesti. Kepada Saudari Dinesti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pembahasan. Untuk pembahasannya itu, simpus yang dibahas oleh kami adalah simpus yang berasal dari situs https demo.epuskesmas.id. Adapun analisis SWOT yang dilakukan pada simpus tersebut sudah sesuai dengan teori yang didapatkan. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari simpus, lalu ada weakness atau kelemahan dari simpus, opportunities atau peluang dari simpus, dan yang terakhir ada threats atau ancaman dari simpus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinesti. Yang selanjutnya mengenai simpulan dan saran akan disampaikan oleh Saudari Ninda. Kepada Saudari Ninda, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi, yaitu simpulan dan saran. Yang pertama yaitu simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 3, penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal berdasarkan hasil analisis SWOT pada sistem informasi puskesmas atau simpus yang digunakan di Poltekkes Tasikmalaya, yaitu bahwa secara garis besar, sistem informasi ini memiliki keunggulan yang sangat banyak. Salah satunya yaitu kemudahan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari tampilan simpus yang cukup sederhana, sehingga pengguna tidak akan merasa kebingungan saat menginput data. Sedangkan kelemahan dari sistem ini salah satunya adalah akses yang terbatas, yang mana sistem ini tidak dapat digunakan secara bersamaan, khususnya ketika menginput data pasien baru. Selain itu, terkait dengan peluang, sistem informasi ini memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan aplikasi lain, sehingga dapat mempercepat pemberian pelayanan kepada pasien dan mengurangi beban kerja petugas. Sedangkan untuk ancamannya berupa tingginya tingkat persaingan dari sistem lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya aplikasi yang mirip. Kemudian untuk sarannya, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan pada sistem, sehingga ancaman berupa adanya aplikasi yang mirip dapat dihindari. Dan saran yang kedua yaitu sebaiknya dilakukan perbaikan pada sistem supaya sistem dapat diakses secara bersamaan oleh petugas yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan, khususnya bagian pendaftaran pasien. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ninda. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.